Selamat datang kembali mungkin untuk teman-teman atau sahabat Dewa Talks yang sudah sering join di webinar Dewa Talks maupun teman-teman yang baru pertama kali join di webinar Dewa Talks. Selamat datang di Dewa Talks, high quality, trusted, and free webinar in Indonesia with personal expert yang dipersembahkan oleh Dewa Web, partner kamu untuk sukses online. Balik lagi teman-teman sama aku Jovanka yang akan menjadi host untuk webinar pada malam hari ini. Jadi pada malam hari ini topik webinar kita adalah online business. Nah, untuk judulnya sendiri adalah landing page sebagai solusi social media shop. Social media shop sendiri ada IG ataupun TikTok. Nah, materi hari ini akan disampaikan oleh pembicara kita, Mas Sinar Hadiwijaya, selaku CEO dari Dapanel Media Indonesia. Tanpa berlama-lama lagi, aku ingin mengundang Mas Hadi untuk bisa sapa sahabat Detox yang malam hari ini sudah bergabung dengan kita. Halo Mas Hadi, selamat malam. Pada hari ini, 19 November 2023, kita akan membahas mengenai landing page sebagai solusi sosial media shop IG dan TikTok. Alasannya apa? Alasannya karena kemarin banyak dari klien, banyak dari teman-teman di komunitas yang memulai bisnis dan mendapatkan bisnis dari platform pihak ketiga, baik itu menggunakan afiliasi ataupun berjualan langsung, tiba-tiba drop, tidak ada penghasilan karena mereka selama ini melakukan hanya mengandalkan sebuah platform aja. Nah, kali ini kita akan membahas. Jadi kita tujuannya kali ini adalah mencegah agar kalau misalnya kejadian regulasi diubah, kemudian ada hal-hal tambahan yang tanda kutip akan merusak ekosistem kita atau habit kita ketika mendapatkan uang, kita nggak terlalu kaget. Nah, salah satu solusinya adalah kita dalam bentuk landing page. Namun sebelumnya, saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang belum kenal saya, salam kenal. Nama saya adalah Sinar Hadiwijaya. Sehari-hari saya sebagai CEO Dapanel Media Indonesia yang bergerak di bidang agensi digital marketing dan web developer. Kemudian saya juga merupakan founder dari WP Club Indonesia yang merupakan partnership dengan Dewa Web. Kemudian di Dapanel Media Indonesia dan juga beberapa lini usaha saya yang lain, saya merupakan digital marketing branding konsultan, baik itu perusahaan, instansi, atau yang lagi rame-ramenya ini adalah untuk partai politik dan caleg. Nah, itu sebuah potensi 5 tahun sekali yang menghasilkan cukup banyak potensi yang teman-teman bisa mulai pelajarin untuk 5 tahun ke depan. Kemudian saya juga SEO lead salah satu media nasional bersama tim di Dapanel, dan yang terakhir tentunya saya juga basic saya adalah informatika. Saya adalah teknik informatika, jadi saya lebih banyak web developer dan sekarang saya mencoba mendalami pemrograman Android menggunakan Flutter. Nah, selain itu bagi teman-teman yang belum mengenal saya dapat mencari informasi saya di website pribadi saya sinarhadiwijaya.id atau di website kantor atau di sosial media. Teman-teman bisa cek di IG saya karena kita lagi bahas IG, maka saya share IG dan TikTok saya. Atau kalau ingin personal chat, silakan teman-teman chat di akun Telegram saya. Saya rasa itu pengenalannya udah cukup. Kita mulai ke materi. Jadi kenapa sih saya memikirkan atau kita membuat kita harus mempunyai landing page sebagai solusi sosial media, ya karena itu tadi ada beberapa alasan bagi teman-teman sekarang afiliasi sudah menjadi bentuk penghasilan tambahan pasif. Menjual barang reseller sudah menjadi sebuah bentuk penghasilan, bahkan bukan pasif saja, bisa menjadi penghasilan utama. Saat ini platform yang paling rame itu adalah TikTok dan juga Instagram. Kenapa saya bisa bilang Instagram dan TikTok rame? Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan malam hari ini fokus pembicaraan kita hanya pada 3 hal. Yang pertama adalah kita bahas TikTok dan IG sebagai sosial media. Kemudian yang kedua kita membahas TikTok, IG Shopping dan juga TikTok Shop yang mungkin teman-teman pernah tahu dan akan terbit lagi. Kemudian yang ketiga kita akan membahas kita membahas landing page-nya sebagai solusi agar teman-teman bisa ada jaring pengaman untuk bisnisnya teman-teman itu sendiri. Nah, kalau bicara mengenai TikTok sendiri
Ini adalah data pengguna TikTok di dunia. Yang pertama terbesar itu adalah Amerika, dan uniknya bagi teman-teman perlu ketahui, Indonesia menjadi posisi kedua pengguna TikTok terbesar di dunia. Pasti ada alasan. Mas Hadi, kenapa Cina sebagai perusahaan awalnya TikTok kok tidak menjadi yang terbesar? Jawabannya simpel, karena namanya di Cina bukan TikTok. TikTok adalah nama yang dipergunakan di luar negara Cina. Jadi sehingga di data ini, kalau misalnya negara asalnya masuk, Indonesia menjadi posisi nomor 3 pengguna TikTok terbesar. Di mana kalau misalnya kita ngomong pangsa pasar, 99 juta pengguna itu artinya sepertiga dari jumlah penduduk Indonesia. Sekali lagi, ini 99 juta pengguna artinya username. Bisa jadi satu orang ada 2 username, 3 username, pakai akun alter, dan lain-lain. Yang penting kita perlu ketahui bahwasanya ada 99,8 juta di pengguna TikTok di Indonesia berdasarkan data di bulan Juli 2023. Nah, kenapa sih TikTok itu menjadi trending di Indonesia, menjadi sangat diminati di Indonesia? Sebenarnya ini karena fitur TikTok yang sebelumnya. Jadi ada fitur TikTok yang kemudian diadaptasi oleh platform lain. Yang pertama, itu adalah video. TikTok adalah platform pertama yang menggunakan post dalam bentuk video, durasinya mulai dari 5 detik, 10 detik, sekarang bisa sampai 10 menit. Yang kemudian ditiru oleh Instagram dengan Reels, dilanjutkan dengan YouTube dengan Short. Kemudian TikTok pun harus beradaptasi. Kalau video-video terus harus panjang, akhirnya TikTok ada fitur story-nya. Nah, fitur story ini juga bisa teman-teman lakukan atau pergunakan juga ketika teman-teman menggunakan akun TikTok. Kemudian yang paling unik dan paling tanda kutip menjadi potensial adalah teman-teman bisa menggunakan live TikTok. Live TikTok ini teman-teman kalau di mobile, di handphone bisa menggunakan ketika penggunanya di bawah 1000. Tetapi kalau teman-teman ingin menggunakan live studio, itu teman-teman harus minimal 1000 pengguna. Kemudian selain itu juga teman-teman bisa sebenarnya teman-teman bisa live dari PC tanpa menggunakan tanpa harus 1000 followers dengan platform pihak ketiga seperti Lola, kemudian Sharecast Live dan lain-lain. Dan orang live banyak sehingga TikTok memberikan kesempatan bagi orang-orang live itu ujung-ujungnya adalah melakukan afiliasi. Sehingga banyak banget nih pelaku-pelaku afiliasi dari TikTok. Afiliasi aja nggak cukup. Ujung-ujungnya kalau afiliasi harus berjualan tanpa hanya memberikan video, ujung-ujungnya mereka shopping. Mereka menggunakan TikTok Shop untuk melakukan penjualan pribadi. Walaupun itu kita jatuhnya adalah reseller atau dropshipper. Ini adalah sebelum November 2023. Kemudian ada isu, ada permintaan dari masyarakat yang terkena imbasnya dari TikTok itu sendiri, di mana harganya mulai tidak masuk akal. Ada sepatu harga 11.000, barang-barang elektronik harga 1.000, 2.000 rupiah, sehingga TikTok setelah November kemarin ada regulasi dari kementerian, TikTok sekarang fiturnya hanya 3, yaitu video, story, dan juga live. Yang berimbas kepada penghasilan teman-teman afiliator, yang berimbas kepada teman-teman shop. Karena apa? Mereka selama ini belum memberikan antisipasi. Mereka beranggapan bahwasanya TikTok ini platform yang jangkanya panjang. Sama halnya seperti zaman saya dulu, kita menggunakan yang namanya sebelum Facebook itu ada satu lagi kok aplikasi saya lupa. Kemudian ada OLX, Rumah 123 dan lain-lain, sehingga namanya juga platform. Platform itu selalu dibatasi dengan regulasi, platform itu selalu dibatasi dengan hal-hal yang tanda kutip mengikuti perkembangan zaman, dan juga di mana platform itu ada maka harus mengikuti kebijakan dari pemerintahnya. Perlu diketahui bahwasanya
kenapa alasan pemerintah melakukan penutupan TikTok? TikTok itu bukan dikarenakan permintaan dari pedagang-pedagang di Tanah Abang. Jadi kalau misalnya isunya itu, ya itu salah satu penyebabnya. Tetapi alasan utamanya kenapa hampir semua sosial media di Indonesia, hampir semua platform chatting communication di Indonesia tidak bisa melakukan transaksional di Indonesia karena mereka yang dari luar negeri datang ke Indonesia, mereka izinnya hanya sebagai KP3A. Jadi bukan izin untuk berdagang. Apa itu KP3A? Mereka adalah izin sebagai kantor perwakilan perusahaan dagang asing. Nah, di mana seharusnya izin KP3A itu batasannya hanya sebagai platform sosial media, sharing information, bukan platform transaksional, bukan transaksi pembelian. Jadi yang dilarang itu adalah adanya transaksi pembelian, transaksi pengiriman order di dalam aplikasi sosial media. Oleh karena itu dibatasin oleh pemerintah. Namun ketika Anda sudah mengetahui ini, sebenarnya tidak berhenti di situ. Karena apa? Karena sebenarnya masih ada fitur link di bio, masih ada fitur link produk yang masih teman-teman bisa pergunakan afiliasinya. Tetapi di sini afiliasi adalah afiliasi ke link pihak ketiga. Kenapa? Karena promosi di link bio. Jadi kalau teman-teman sekarang lihat live-nya para TikTokers, semuanya adalah cek link di bio. Cek link di bio itu masih bisa dipergunakan atau branding di aplikasi atau di tombol live-nya. Dengan catatan bahwasanya pembayaran dan pengiriman itu harus melalui pihak ketiga. Nah, yang jadi pertanyaan adalah siapa dan apa pihak ketiganya itu? Itu kalau di TikTok. Tapi sebelum kita membahas siapa dan apa pihak ketiga itu, kita ngomong nih hal yang sama, platform sosial media yang sama, yaitu Instagram. Instagram di dunia, Indonesia menempati peringkat keempat. Artinya hampir separuh penduduk Indonesia, 48% penduduk Indonesia mempunyai akun Instagram. Kembali lagi, ini adalah jumlah pengguna Instagram, artinya satu orang bisa 2 akun, 3 akun, dan lain-lain. Dan totalnya adalah 106 juta itu tadi. Kita terbesar keempat. Oleh karena itu Indonesia menjadi negara yang tanda kutip konsumtifnya tinggi. Screen on time-nya teman-teman di depan handphone itu sangat tinggi. Sama halnya dengan TikTok, tapi sampai sekarang Instagram itu ada fitur video, story, kemudian live dan juga shopping. Nah, kenapa IG shopping di TikTok itu IG shopping itu boleh di Instagram, tetapi kok TikTok Shop ditutup? Sebenarnya jawaban ini sudah ada di Sebenarnya jawaban ini sudah ada di websitenya dari Instagram Shop sendiri. Bahwasanya ketika teman-teman cek di manual Instagram Shop, pembayaran di Instagram itu hanya tersedia untuk akun bisnis dan kreator di US, di Amerika Serikat. Nah, kemudian fungsinya Instagram Shopping di Indonesia itu apa? Sebenarnya fungsinya Instagram Shopping di Indonesia itu cukup luas. Teman-teman bisa mempergunakan sebagai katalog produk. Teman-teman cek aja sekarang di handphonenya, cek aja Instagramnya Adidas Indonesia. Di situ Adidas Indonesia postingan-postingannya, terutama postingan yang kemarin dengan artis Korea, di situ ada produk-produk. Teman-teman cek di bagian kiri bawah, di situ ada logo keranjangnya. Teman-teman klik, di situ ada katalog produk-produknya mereka. Kemudian fungsinya shopping lagi adalah untuk memberikan keterkaitan antara satu produk ini pernah dipakai di postingan mana aja. Itu fungsinya IG shopping. Dan fungsinya IG shopping adalah ketika IG shopping di Instagram itu diklik, itu akan memberikan detail tentang produk dan layanannya. Tetapi sama, Instagram sudah terlebih dahulu memahami mengenai transaksi dan pembayaran itu atau pengirimannya harus menggunakan platform pihak ketiga. Oleh karena itu teman-teman yang menggunakan IG shopping itu ujung-ujungnya ketika diklik mesti ditanya, ini mau diarahkan kemana? Ke pihak ketiga. Jadi kita selalu bertanya-tanya, oke, kalau gitu semua sosial media di Indonesia
yang ada fitur shop-nya itu selalu dilarikan ke pihak ketiga. Nah, pertanyaannya siapa dan apa sih pihak ketiga itu? Pihak ketiga itu kita bagi menjadi 4. Saya bagi menjadi 4. Yang paling umum dan yang paling bisa dipergunakan oleh teman-teman adalah ya sudah diarahkan ke e-commerce. Diarahkan ke toko orange, toko hijau, toko biru, dan lain-lain. Jadi sosial media itu hanya kembali lagi ke sebagai fungsi branding, sebagai fungsi informational aja, tapi ketika diklik belinya ada di pihak ketiga, e-commerce. Atau yang seperti yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, yaitu diarahkan ke websitenya mereka masing-masing. Artinya ketika website itu sudah lengkap dengan fitur tanda kutip pembayaran transaksional, maka ya udah TikTok Shop-nya kunjungi website kantor, kunjungi website perusahaan, seperti yang dilakukan oleh Adidas Indonesia dan brand-brand besar lainnya di Indonesia. Itu yang dilakukan. Tetapi kalau kita bangun website dengan tanda kutip ekosistem yang cukup besar, biayanya cukup besar nih. Jadi biaya besar pertama adalah menggunakan e-commerce. Karena apa? Kalau kita ujung-ujungnya linknya ke e-commerce, masuk e-commerce, mesti ada related product, harganya lebih murah, orang nggak jadi beli punya kita, tapi beli produk lain dari toko lain. Tapi untuk mengatasi itu menggunakan namanya website. Tapi balik lagi, ketika menggunakan website, website itu bangunnya otomatis biayanya cukup besar. Karena harus ada informationalnya, harus ada hal-hal lain yang tanda kutip teman-teman perlu desain dan butuh waktu untuk membangun sebuah struktur website yang cukup baik untuk transaksional. Sehingga bisa nih linknya diarahkan ke WhatsApp bisnis. Jadi ujung-ujungnya transaksinya di WhatsApp aja. Kalau tanya nomor rekening lewat WhatsApp bisnis, kalau lihat produk lain lihatnya di katalog. Tapi tetap WhatsApp bisnis ada kelemahannya. Ujung-ujungnya bayarnya harus ngecek lagi, manual lagi, dan lain-lain. Kemudian informasi di WhatsApp bisnis, description-nya tidak bisa kita detailkan, tidak bisa kita deskripsikan panjang. Nah, solusinya adalah yang mungkin bisa teman-teman pergunakan adalah dalam bentuk landing page. Jadi teman-teman buat landing page yang isinya nanti adalah informational sampai transaksional, dan itu mudah menjadi hak miliknya teman-teman. Teman-teman kalau di WhatsApp bisnis, orang ngecek di Google, nggak mungkin lah muncul WhatsApp bisnis. Tapi kalau ngecek di Google sebuah nama produk dan landing page teman-teman dioptimasi, maka transaksional bukan hanya dari sosial media, tapi juga bisa masuk ke landing page. Oleh karena itu, materi kali ini, webinar malam ini, pembicaraannya adalah mengenai landing page sebagai solusi Instagram Shopping dan juga TikTok Shop. Gitu loh. Bagi teman-teman mungkin tadi ada 10 orang yang bingung. Butuh nggak sih landing page? Kemudian apa sih landing page itu? Sebenarnya kalau kita ngomong landing page, saya itu kalau dengar landing page, saya ingin dengarnya itu ketika di bandara, yaitu konotasinya dengan pesawat terbang. Pesawat terbang ketika landing. Jadi kalau kita mengonotasikan landing page itu adalah pesawat terbang yang mau landing. Artinya customer kita dari mana aja itu tujuannya itu ya udah ke halaman kita, ke landing area kita. Nah, kalau kita ngomong landing area, kita ngomong landing area nih. Landing area kalau di pesawat terbang itu ada beberapa persyaratan disebut dengan landing area. Otomatis kalau terutama pesawat terbang. Yang pertama, landing area itu mesti lurus. Nggak mungkin orang landing itu jalannya belok-belok. Itu yang pertama. Jadi kalau kita mau teman-teman ke bandara atau ke landing pesawat terbang itu mesti areanya lurus. Kemudian yang kedua, landing area itu otomatis butuh lampu penerangan. Walaupun siang hari pun kadang-kadang lampu kuningnya nyala untuk memberikan arah. Kemudian landing area pun juga harus diukur. Nggak mungkin landing area itu terlalu pendek, terlalu panjang. Itu juga harus ada, kita harus terukur. Kemudian, nah ini yang wajib, landing area itu harus mulus. Nggak mungkin landing area itu gerunjalan.
daratan apa itu datarannya nggak lurus, itu nggak mungkin. Kemudian setelah kita landing itu ujung-ujungnya mesti ada tujuan gate-nya itu mau ke arah mana. Jadi kalau saya pengen membahas landing area itu seperti apa, ya kurang lebih seperti ini yang akan kita buat kalau kita mau bikin landing area. Sekarang kita samakan landing area dengan landing page. Nah, kalau area lurus itu di landing page seperti apa sih? Rata-rata landing page itu adalah satu halaman. Jadi dari halaman atas sampai ke bawah tinggal scroll aja. Tidak mungkin berganti-ganti halaman. Itu adalah ciri umumnya dari landing page. Kemudian yang kedua, lampu penerangan. Itu kalau di landing area. Kalau di landing page apa? Landing page itu tampilannya harus menarik. Landing page itu walaupun satu halaman, tapi tampilannya itu harus membuat orang itu tertarik untuk menuju ke halaman itu. Betah di halaman itu. Itu harus tampilan itu mulai dari warna, font dan lain-lain itu harus menarik sesuai dengan target audiensnya bagi teman-teman. Kemudian yang tiga, terukur. Landing page itu harus ada analitiknya untuk kita bisa mengukur landing page kita itu sebagaimana optimalnya. Kemudian mulus. Nah, landing page itu harus mulus, speed dan copywriting-nya harus bagus. Maksudnya speed ini loading-nya harus cepat. Mulus itu copywriting-nya, penulisannya, strukturalnya itu harus jelas. Setelah ini kita akan bahas mengenai copywriting. Dan yang terakhir adalah tujuan gate. Gimana pun juga landing page itu harus ada tujuannya. Harus goal-nya itu ke arah mana kita bikin landing page. Nah, kalau kita ngomong berdasarkan goal, ya, di situ goal-nya CTA, yaitu tombol akhir. Kita ngomong CTA, kita ngomong goal-nya, maka landing page itu ada beberapa jenis. Nah, ini yang mungkin akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Kita bahas mengenai jenis-jenis landing page. Jadi kalau landing page itu sebenarnya ada beberapa jenis. Mas, jadi landing page itu beda dengan website. Kalau website itu multi page, kalau landing page itu ya cuma satu halaman. Kemudian landing page itu apa bedanya dengan microsite? Landing page itu apa bedanya dengan undangan apa tuh namanya undangan pernikahan? Landing page itu apa bedanya dengan registration? Inilah saya jelaskan kepada teman-teman jenis-jenis landing page. Yang pertama, landing page untuk lead generation, untuk mendapatkan data. Contohnya apa? Form registration. Contohnya lagi, landing page event. Ujung-ujungnya teman-teman daftar di bagian bawah. Jadi goal-nya adalah untuk mendapatkan email, untuk mendapatkan nomor WhatsApp. Goal-nya adalah untuk mendapatkan data. Itu landing page yang tujuannya lead generation. Kemudian yang kedua, landing page yang tujuannya cuman kita bikin landing page biar klik-klik ke halaman lain. Ini yang disebut dengan microsite. Jadi teman-teman bisa bikin nih landing page-nya bukan hanya kita harus bikin landing page dengan kata-kata, microsite itu juga salah satu bentuk dari landing page juga. Kemudian yang ketiga, landing page yang untuk explainer, tujuannya untuk informational atau layanan. Biasanya ini landing page undangan pernikahan, landing page perusahaan, itu untuk explain. Kemudian yang keempat, nah ini yang paling sering dilakukan oleh UMKM, itu adalah landing page untuk produk. Contoh landing page untuk produk perumahan, kemudian landing page untuk produk kosmetik dan lain-lain. Biasanya ujung-ujungnya bagian bawah itu ada penawarannya dan ada tombol klik untuk melakukan pembelian. Nah, Mas Jadi, kenapa sih kita harus butuh landing page kalau segini banyak jenisnya? Sebenarnya kembali lagi kepada teman-teman target dari landing page itu seperti apa. Contoh, kalau misalnya teman-teman butuh microsite otomatis paling mudah teman-teman bisa menggunakan microsite yang ada. Atau kalau teman-teman ada dana, teman-teman bisa bikin website sendiri dengan tanda kutip domain sendiri. Jadi ini adalah beberapa alasan kenapa sih landing page itu menjadi solusi. Yang pertama,
landing page itu terutama kalau teman-teman nantinya landing page-nya bikin sendiri, punya domain sendiri, itu udah jadi miliknya teman-teman. Teman-teman nggak usah numpang ke pihak yang lain, udah miliknya pribadi, nggak diganggu gugat. Paling-paling kalau menggunakan microsite, ya udah kita menggunakan ada logonya microsite dan lain-lain yang versi free. Kemudian yang kedua, landing page itu jauh lebih terjangkau harganya dibandingkan kalau teman-teman meng-hire orang untuk marketing, untuk balesin chat, untuk tiap kali orang tanya, kemudian harus balesin WhatsApp, gaji karyawannya lebih besar daripada landing page. Landing page itu harganya terjangkau. Kemudian nggak ada batasan kalau teman-teman punya website sendiri, kemudian dibuat landing page, mau berapa panjang karakternya nggak ada batasan. Kalau di toko hijau, toko orange itu ada berapa panjang karakternya, tapi kalau teman-teman menggunakan landing page sendiri, nggak ada batasan. Yang hanya dibatasi oleh kapasitas hosting dan juga iNotes kalau teman-teman menggunakan unlimited hosting. Kemudian, kalau teman-teman menggunakan landing page, analitiknya lebih lengkap. Teman-teman bisa pasang yang namanya Google Analytics ataupun analytic tools yang lain, di mana teman-teman bisa mengetahui salah satunya adalah heat map. Oh, rupanya pengunjung itu lebih banyak waktunya membaca di bagian ini, lebih banyak klik di bagian ini. Teman-teman bisa memahami itu secara analitik dan lengkap. Dan yang terakhir adalah kenapa landing page? Karena teman-teman mudah untuk melakukan branding. Landing page dengan domain sendiri, teman-teman bisa melakukan branding, teman-teman bisa melakukan optimasi SEO dan lain-lain kalau teman-teman punya landing page dengan domain sendiri. Jadi itulah alasan kenapa kita harus menggunakan landing page. Kemudian selanjutnya, kalau ada pertanyaan langsung aja di kolom Q&A ya teman-teman ya. Selanjutnya, apa sih yang harus disiapkan? Oke Mas, kita mau bikin landing page. Oke Pak, kita mau bikin landing page. Apa aja sih yang harus dipersiapkan? Apa aja sih yang harus di-prepare? Jadi, kalau bikin landing page, yang dipersiapkan, yang pertama, kalau ada dana, siapkan hosting dan domain. Jadi, dengan begitu, teman-teman bisa memiliki landing page versi teman-teman sendiri. Yang kedua, kalau teman-teman nggak bisa programming, nggak bisa desain apa-apa, pergunakan CMS. Yang ketiga, teman-teman harus siapkan copywriting-nya, yang nanti akan kita jelaskan copywriting apa aja yang akan dipersiapkan. Yang keempat, image atau video. Nantinya akan kita bahas juga image dan video seperti apa yang bagus untuk sebuah landing page. Kemudian tools analitik, teman-teman bisa menggunakan Monster Insight, menggunakan Google Analytics, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah tools-tools marketing, remarketing. Jadi landing page itu lebih banyak atau optimal teman-teman bisa pergunakan untuk remarketing. Oleh karena itu banyak sekali iklan-iklan yang menggunakan landing page. Jadi tools keenam hal inilah yang perlu teman-teman persiapkan. Mesti ada pertanyaan, Mas, saya baru, segitu banyaknya itu otomatis mahal. Mahal atau murah tergantung dari budget dan juga skala bisnisnya teman-teman. Saya ambil contoh, kita langsung hitung-hitungan aja ya. Yang pertama, hosting dan domain. Nah, kalau kita bicara hosting dan domain, saya mengcompare dengan layanannya dari Dewa Web. Anggap teman-teman cuma landing page satu halaman. Di situ ada paket Scott. Landing page itu nggak butuh banyak-banyak, hanya satu halaman aja teman-teman bisa pakai Scott. Murah kok, 240.000. Jadi kalau kita hitung-hitungan modal, murah kok 240.000. Terus beli apa lagi? Beli domain, anggap aja domainnya .com 150.000. 240.000 kalau teman-teman belinya langsung 1 tahun pakai kode WP Club 25 atau kode yang ada di halaman depannya dari Dewa Web, teman-teman dapat potongan 25%. Jadi hitung-hitungannya adalah 240 dikurangi 25%, 214. Hostingnya anggap aja 150.000. Tuh, jadi teman-teman cuma modal 365.000 untuk 365 hari. Harga belum termasuk PPN.
Kalau anggap aja PPN-nya apa itu? Artinya sehari teman-teman cuman modal investasi 1.000 untuk punya sebuah landing page. Kalau anggap aja plus PPN, ya paling cuman 1.100 per hari untuk punya sebuah landing page yang nanti desain dan CMS-nya bisa teman-teman pelajari banyak sekali kurs-kursnya, atau bisa kunjungi WP Club. Di situ ada tutorial WordPress, teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah untuk membuat desain website landing page sendiri gratis. Cek aja di wpclub.id. Teman-teman bisa, murah kan, 365.000, teman-teman punya sebuah landing page yang kerja 24 jam kali 7 hari kali 30 kali 30 hari. Daripada teman-teman harus bayari CS 1 bulan berapa untuk memberikan informasi yang sama, padahal dengan landing page informasi itu bisa kita tambahkan dan kita detailkan. Jadi kalau teman-teman udah punya hosting dan domain mau modal sendiri atau pengen belajar pembuatan website sendiri, pakai aja paket Scout, bikin landing page sendiri, teman-teman bisa, modalnya cuman segitu aja. Yang kedua, teman-teman bisa menggunakan, ya tadi adalah CMS. Yang Mas Hadi atau saya bilang adalah teman-teman bisa pakai WordPress. WordPress itu gratis. WordPress-nya diinstal ke hostingannya teman-teman. Belajar cara pembuatan landing page dengan WordPress. Di video tutorial banyak. Kalau bingung, kunjungi wpclub.id. Di situ ada tutorialnya juga. WordPress gratis. Jadi teman-teman tinggal beli hosting dan domain, install WordPress, buat landing page. Mas Hadi, aku nggak mau ribet. Aku pengen gampang. Maka kita pergunakan microsite. Salah satu contohnya adalah link.id, di mana harga per bulannya 99.000, 1 tahunnya 1,2 juta deh, anggap aja segitu. Tapi di link ID 1,2 juta dengan 365 hari selisihnya jauh. Iya, link ID sudah ada trackingnya Facebook Pixel. Link ID sudah bisa pembayaran multi bank. Teman-teman bisa langsung aja transaksi di situ, kemudian pembayarannya langsung ditransfer ke rekennya teman-teman. Teman-teman kalau menggunakan link ID juga bisa. Atau microsite yang lokal-lokalan, yang kebanggaan kita semuanya, yaitu s.id. Ini lebih murah lagi, teman-teman. Teman-teman bisa hanya dengan 180.000 per tahun, teman-teman sudah punya microsite sendiri, landing page sendiri yang bisa teman-teman desain sewaktu-waktu. Tetapi kekurangannya link ID dan SID adalah teman-teman harus ngikutin URL-nya dengan link ID dan SID. Jadi bedanya kalau teman-teman menggunakan wordpress.com, otomatis teman-teman bisa optimasi branding, SEO kan, sehingga muncul di mesin pencari. Tapi link ID dan SID teman-teman tidak bisa optimalkan. Jadi kembali lagi ke sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman semuanya. Udah, yang ketiga, dan ini yang paling penting. Ini sebenarnya materi sih, tapi saya bagikan kepada teman-teman garis besarnya. Yang pertama, di dalam landing page itu teman-teman harus belajar copywriting. Apa aja sih copywriting yang dipelajari? Yang pertama adalah headline. Biasanya headline ini adalah hero section. Biasanya berisi kegelisahan, berisi kesamaan tujuan. Biasanya kalau di tombol atas, kita ambil produk kecantikan, salah satu produk hand body misalnya, merek tertentu. Apakah kulit Anda kusam? Nah, itu headline. Jadi, pastikan di copywriting nanti, teman-teman paling atas itu ada headline. Jadi, biar orang datang, memahami headline-nya, oh, ini landing page yang aku cari. Karena ada kesamaan, ada kegelisahan yang ditonjolkan, sehingga landing page ini menjadi solusi bagi teman-teman semuanya. Setelah headline, opening. Jadi, apakah kulit Anda kusam? Nah, openingnya. Saat ini, bahaya ultraviolet bla 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 itu adalah opening yang perlu teman-teman perhatikan. Setelah teman-teman memberikan opening, impiannya, goalnya apa, sehingga orang udah gelisah dikasih solusi, kemudian dilanjutkan lagi dengan benefitnya. Contoh, kulit mulus itu enak, jadi kegelisahan, kemudian opening, kemudian benefitnya adalah kulit mulus itu enak, kulit cerah itu enak.
Kemudian kulit yang penuh dengan UV itu apa ya? Kulit lembab itu tidak bikin masalah. Nah, itu benefit-benefit yang perlu teman-teman masukkan. Kemudian alasan. Setelah teman-teman berikan benefitnya, alasannya kenapa harus pakai produk si A? Teman-teman berikan nih, kenapa harus menggunakan produk ini tuh teman-teman berikan detailnya di section selanjutnya. Setelah teman-teman berikan alasannya kenapa, kemudian teman-teman berikan testimoni. Ini loh buktinya, Bapak ini loh udah make, before dan afternya loh seperti ini. Itu adalah susunan copywriting-nya. Setelah teman-teman kasih testimoni, otomatis, oh iya ya, udah ada apa tuh benefitnya ada, alasan kenapa kita pakai ini ada, testimoninya ada, kemudian kita pakai urgency. Ya, ini yang paling sering nih. Harga berlaku cuman 24 jam. Senin harga naik, misalnya seperti itu. Jadi bikin orang, lu ini orangnya butuh, tapi produknya cuma tersisa 8. Senin harganya udah naik, udah habis. Maka ada urgency. Untuk meyakinkan urgency itu, teman-teman tambahkan, beli sekarang, bonus, bla 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 bla. Itu adalah urutannya. Kemudian diakhiri dengan yang namanya CTA. Jadi kasih nih, setelah dikasih bonus, pembelian ada di link ini. Dan yang paling bawah itu biasanya kita kasih garansi. Garansinya pembelian sekarang, garansi produk kembali, garansi pengiriman, garansi apa-apa, itu bisa teman-teman berikan. Silakan di screenshot urutan ini kalau misalnya teman-teman ingin membuat sebuah landing page. Nah, setelah tadi CMS sudah, kemudian hosting domain sudah, CMS sudah, copywriting sudah. Yang paling penting selanjutnya ketika saya diminta atau klien tanya bikin landing page, yaitu image sama video. Jangan sampai landing page itu teks terus, orang yang males baca nih. Maka, bahasa Jawa, orang akan males bacanya. Maka perlu ditambahkan yang namanya image atau video. Image atau video seperti apa sih yang harusnya ada di sebuah landing page? Yang pertama, kalau bisa loh ya, di landing page itu gambar-gambarnya otentik dan relevan. Contoh, kalau teman-teman ngasih foto before after, ya sudah benar-benar dikasih before afternya seperti apa. Jangan before-nya itu pakai apa itu biasa, afternya dikasih efek Korea atau efek Ghibli atau efek apa sehingga kelihatan mulus. Jangan seperti itu. Kemudian kalau misalnya berjualan skin kosmetik, tolong fotonya juga berhubungan dengan skin kosmetik, jangan pakai foto-foto yang lain. Kemudian ingat landing page tujuannya adalah untuk menjual. Jadi pastikan foto-fotonya nggak usah keramaian, foto-fotonya simple aja. Videonya sederhana aja, nggak usah video-video yang terlalu ramai. Kemudian konsistensi. Jadi kalau konsistensi itu kalau dari atas sampai bawah itu fotonya pakai foto SLR semuanya. Artinya apa? Backgroundnya ngeblur semuanya. Kalau pakai atasnya itu sudah pakai kartun, bawahnya jangan pakai 3D. Jadi desainnya itu, warnanya itu semuanya konsisten. Kemudian, nah ini landing page itu rata-rata dilihatnya di handphone. Jadi pastikan landing page itu ringan dan kecil. Definisi kecil itu size-nya, resolusinya, ringan dibuka oleh usernya. Dan pastikan gambarnya dioptimasi. Definisi gambar dioptimasi, video dioptimasi itu ya misalnya kalau gambarnya ngeblur, silakan di-HD-kan. Kan sekarang sudah banyak AI yang berfungsi untuk meng-HD-kan atau untuk memperjelas dari sebuah gambar. Kemudian ketika teman-teman menggunakan landing page atau membuat landing page, pertimbangkan teman-teman memasang tools analitik. Jadi kalau bisa jangan hanya pergunakan Google Analytics aja, pakai heat map. Jadi kita bisa tahu user itu banyaknya itu ada di area mana, font-font mana, kemudian bounce rate-nya ada di mana, itu kita memahami. Kemudian yang terakhir, teman-teman bisa memasangkan tools remarketing.
pasangkan Google Pixel, kok Google Pixel lah, handphone nih Mas, nganulaan Facebook Pixel, kemudian tag-tag lain yang berhubungan dengan marketing seperti itu. Kemudian jadi tujuannya adalah biar kita itu bisa menggunakan itu sebagai iklan, biar kita bisa sebagai kita optimalkan lebih lanjut lagi. Mas Hadi, sebagai penutup boleh memberikan closing statement Mas untuk sahabat Dewa Talks? Oke, closing statement-nya adalah sebenarnya apapun apapun platform yang teman-teman pergunakan itu akan ada masanya, akan ada waktunya. Dan setiap masa akan ada platformnya, jadi akan berbeda-beda. Nah, agar teman-teman kekal di usahanya long time, maka teman-teman harus punya namanya sebuah karya, sebuah legacy. Ya, kalau misalnya dalam bentuk sosial media, ini teman-teman dan berjualan, maka teman-teman bisa menggunakannya dalam bentuk landing page. Karena landing page sampai kapanpun teman-teman tidak akan pernah bisa diblokir. Itu miliknya teman-teman, teman-teman punya hosting, teman-teman punya domain, selama itu tidak melanggar pemerintah, apa-apa, teman-teman ya walaupun platform kuning, hijau, berjatuhan satu persatu, tutup. Tapi kalau teman-teman sudah kebiasaan dengan landing page, lead-nya diarahkan landing page, maka bisnisnya teman-teman tidak akan berpengaruh kepada, tidak akan berpengaruh besar, seperti itu. Hai sahabat Dewa Web, video ini merupakan tayangan ulang webinar Dewa Talks yang telah diadakan beberapa waktu lalu. Kalau kamu tertarik dengan tayangan ulang webinar ini, yuk jangan sampai ketinggalan untuk ikutan webinar selanjutnya. Nantinya, selain bisa bertanya secara langsung kepada para pembicara, kamu juga bisa mendapatkan e-certificate dan juga door prize dari Dewa Talks. Mau ikutan? Caranya gampang banget, kamu bisa langsung aja daftarkan diri kamu di dewatalks.com. Setelah itu kamu akan terdaftar sebagai peserta webinar Dewa Talks. Eits, tenang aja, webinar ini gratis dan gak dipungut biaya sama sekali. Tunggu apa lagi? Yuk jangan sampai tinggalan dan aku tunggu kamu di webinar Dewa Talks selanjutnya. Cari hosting yang aman, Dewa